perlu kita renungkan bersama. Seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Disinggung Allah Ta'ala itu dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kapan lagi bagi orang-orang yang beriman hati mereka itu tunduk mengingat Allah dan kepada apa yang diturunkan berupa kebenaran Al-Quran, dan janganlah ada mereka itu seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, panjang masa terhadap mereka di antaranya dan di antara nabinya. Mereka tinggalkan apa yang telah disampaikan oleh para nabinya. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras untuk mengingat Allah, dan kebanyakan dari mereka berbuat dosa-dosa besar atau fasik. Dalam ayat sesuai dengan pertimbangan nakin antara ketidaktaatan dan ketaatan, antara ketidakpatuhan dan kepatuhan, kita tengok masih berlaku dalam perjalanan hidup kita. Perlu diingatkan mulai kembali hati-hati ini. Hal sebenarnya seharusnya menjadi hal yang berulang-ulang dipaingat kita. Berulang-ulang. Ini merupakan nasihat yang diberikan oleh Al-Quran tertuju kepada setiap hak yang punya hati. Setiap tak punya hati-hati. Nasihat kecuali kalau tidak hati-hati sih, tidak ada hak. Ketika hal ini kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, terbayang bahwa sungguhnya nurukun kita. Ketika kita mau melihat mana yang ketidaktaatan daripada ketaatan lebih banyak dan lebih lama, ketidaktaatan yang lebih banyak dan lebih lama, kapan dia mau tumbuh? Andi kan betul. Ansuk ulang adong bikilalaya. Satu. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa sungguhnya hati memang berpotensi untuk bisa diajak tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Walaupun para cendekiawan tadi masa lampau yang menggerogoti hati manusia itu untuk tidak patuh, ada beberapa hal. Secara garis besar ada 4 secara garis besar. Pertama, setan. Nafsu. Mas secara garis besar. Nafsu. Jangan sampai kita dilalaikan oleh nafsu, hati kita dikuasai oleh nafsu. Ima peringatan na adong di ayat nafsu. Kemudian yang kedua apa? Syaitan. Hati-hati bapak-bapak duduk ibu, jamaah pengajian dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Syahwat. Asli dibedakan nafsu dengan syahwat. Nafsu bisa masuk syahwat, tapi syahwat tidak dimaksudkan hanya nafsu. Artinya pala syahwat ada kaitannya kepada hubungan antara lawan jenis. Kalau demikian halnya, persoalan wanita. Secara garis besar, nakin pertama nafsu, kedua setan, ketiga syahwat, keempat dunia. Asal sendiri dunia padahal ada di nafsu. Betul, adalah sesungguhnya dunia ini
songon tadok di awal lakin bahat nelalayon manusia disebabkan ini pandang, disitulah letaknya tujuan kehidupan dan hidayah hidupnya di tujuannya. Namun menengoon sebagai contoh, kita tengok Daranaka ini mana paling mau asido semuanya lain memandang kehidupan orang dan selalu bercita-cita jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Salahkah itu? Memang tidak salah. Tapi sungguhnya sudah terbesit dalam benak dan pandangan bata batin mereka. Itulah yang harus saya tuju. Sehingga anak terjadi sulit mengarahkan kalian ulang. Tunatadokon untuk tunduk dan patuh hatinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asik terbalik dari pemahaman ini. Nah, dong di bagasan ayat wabat lagi bima atakallahu darul akhirah walatan sanasibatan minad. Andailah sebenarnya lebih kita menekankan kepada tujuan akhirat daripada tujuan dunia, baru mudah. Tapi lebih menekankan kepada tujuan dunia daripada tujuan akhirat, sulit mengarahkan mereka di saat ini. Pondok pesantrenan meronta-ronta saja saya santri. Keluar saja. Tidak bisa. Meronta-ronta. Ulangi dokon soal agama ini dah panas bahasa. Panas sendiri ya Nabi. Indah bermemilas saja dah. Nah ini dokon maksud panas sih. Indah betah. Indah yakin ya bahwa ini membawa dia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sedikit pun tidak ada keyakinan. Berarti pola pendidikan harus dirubah seharusnya Pak Ed. Lebih mengarah terlebih dahulu apa yang dinyatakan oleh Allah kepada kehidupan akhirat, bukan kepada kehidupan dunia. Sulit kita menangani. Dia saja pekan ada orang yang ditanamkan dia lain nilai-nilai ditanam. Tidak di pesantren, tidak di SMP, tidak di sana yang sama saja. Medokon menjadi pewarna dalam hati yang bisa mewarnai hati itu menjadi rusak. Garis besarnya itu penting. Nafsu, syahwat, syaitoni, syahwat dan dunia. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu saling mengkait. Tukang kompor dari si syaiton, ini tukang kompor. Nah sadar tukang kompor tuh, anggap asalnya nafsu. Tapi walaupun dari syaiton nafsu saja itu bisa. Namun makin ganas ketika ia ditumpangi oleh syaitan, makin merajalela, sehingga tidak lagi ingat dirinya siapa. Indah mengutia dirinya, apapun akan bisa dilakukannya di luar batas kewajaran, bahkan melanggar norma yang ada. Kita tengok mana itu, tak perlu dia lain. Ketika ibu berpikir lebih jauh ke arah bapak-bapak dan ibu-ibu, ima warna dari kehidupan kesenario begitu ganas jadinya. Sendiri peganasnya jauh kejadian-kejadian. Darong be, otik saja penyulupnya nyawa. Soal wajar tidak wajar tak jadi soal. Namun persoalan dia lain. Dan kemungkinan itu tetap ada kemungkinan terjadi di tengah-tengah kita. Dan ada memakan perbuatan. Masa diingatkan kita kapan lagi andian dupena diarahkan kalai menuju tujuan akhirat lebih utama. Darah nakal. Kalau secara pribadi Pak ya pukulan medibel.
Kapan lagi? Ambigan rumah. Padahal madu diupayakan Pak ya, melalui pengajian Al-Quran, melalui tahfiz Quran, melalui ini, melalui itu. Kenapa? Belum ada pembentangan, pengenalan lebih jauh kepada mereka tentang apa yang harus mereka tuju sesungguhnya. Ini. Marti kirau juga di pesantren. Asis umum. Pana ini. Karena kalau di sini upaya setiap apel pagi sampaikan tentang hal itu. Bayangkan dia lagi lebih banyak daripada harus kita bayangkan menjadi seorang ini, seorang itu, seorang ini, seorang itu, seorang ini, seorang itu. Karena ini masa satu-satunya mungkin jalan, mungkin dodah. Dari ini benar dapat ditempuh saat. Asal lebih banyak kali mendengarkan hal itu. Sini P, payah berbeda menerima. Tak mungkin baru terracuni sebelumnya ya. Payah Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Setan terus makin pengompor Asia. Syahwat pun demikian. Bisa ditunggangi dan dikompori. Begitu juga dalam kehidupan dunia. Diperparah oleh godaan setan. Sementara membentengi hanya dua misi. Misi akal dan malaikat. Yang topangan mereka di dalam apa? Iman. Suara ini perkuat, akal bisa lemah. Malaikat juga bisa lemah. Kita pemasuk penasihati dia lain melalui pendidikan sulit diterima, lemah. Ibarat sinyal sayup-sayup saja bertorok-torok suaranya dibikin Pak ya. Masih untuk jadi sini kurang sinyal. Asik iman tadi itu dibakar kesemangatnya tidak menggebu-gebu, tidak menyala-nyala darah. Seruan untuk iman ini baik.